Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Syekh Malik rahimahullahu ta'ala wa damana nafa'ana bi barakati ulumi wa bi kubidan amin Allahumma amin radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu wa alam, dan ketahuilah oleh kita semua, anna dzikra ruknut thariqi, bahwasanya mengingat Allah itu adalah tiang-tiangnya jalan. Barang siapa yang ingin menuju Allah, maka hendaknya dia melalui jalannya, dan jalan itu memiliki tiang-tiang, memiliki rukun-rukun. Dan tiang menuju Allah Ta'ala, jalan menuju Allah Ta'ala adalah berzikir. Wa miftahut tahqiq, dan kuncinya hakikat adalah dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Jadi tidak tepat bila ada orang berbicara ingin menuju Allah, tapi dia tidak gemar, tidak suka untuk mengingat Allah. Karena mengingat Allah adalah tiangnya jalan untuk menuju Allah. Wasilahul muridina, dan berzikir itu adalah senjatanya orang-orang yang murid. Murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah. Jadi tidak bisa, intinya semuanya tidak ada jalan menuju Allah kecuali tadi dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita berbicara ingin menuju Allah, berarti harus banyak mengingat Allah. Kalau kita malas mengingat Allah, berarti ucapan kita dusta. Kita pengen menuju Allah tapi malas mengingat Allah, berarti kita berdusta, hanya sebatas ucapan. Wa mansyurul wilayati, dan di dalam penyebaran wilayah, pangkat kewalian itu didapati dengan banyaknya berzikir mengingat Allah. Jadi tidak ada seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah, penghargaan, kehormatan, diangkat derajatnya, kecuali itu orang banyak mengingat Allah. Di dalam hadis qudsi, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya amalan yang paling Allah cinta dari hambanya adalah di saat seorang hamba mengerjakan yang wajib. Di saat seorang hamba mengerjakan yang wajib, itu amalan yang paling Allah cinta dari kita hambanya. Contoh, puasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 disunnahkan. Begitu juga dengan sholat Idul Adha, hukumnya sunnah. Begitu juga menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah. Akan tetapi sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Di dalam masalah yang sunnah kita pada ribut, tentang puasanya, tentang sholatnya, tentang menyembelih hewan kurbannya, ribut, berbeda pendapat. Tapi nggak ada yang ribut kalau sholat subuh kesiangan. Benar nggak? Kan aneh ya. Padahal yang diributkan perkara sunnah, sedang yang wajib mestinya didahulukan. Karena Allah Ta'ala menyebut dalam hadis qudsinya tadi apa? Tidak ada amalan dari seorang hamba, dari hambaku, kata Allah Ta'ala, yang paling aku cinta melebihi ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Banyak yang nggak puasa Ramadan, makan siang-siang, nggak ada yang ribut. Sama orang tua berbakti wajib.
Banyak yang apa? Kurang sopan sama orang tua tapi nggak diributin. Sama saudara akurnya, rukunnya sama tetangga wajib, tapi sama saudara kandung sama tetangga banyak yang berantem, nggak ada yang ributin. Tapi kenapa perkara yang sunnah jadi diributin? Nah ini kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, kalau mau menuju Allah kita apa? Caranya dengan banyak zikrullah, dengan banyak mengingat Allah. Zikrullah itu mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan jinan, dengan kita punya hati, dan mengingat Allah juga dengan apa? Dengan akal kita. Saat kita melihat sesuatu keajaiban di dunia ini, kita ingat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, maha suci Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan manusia sampai beragam begini kecuali hanya Allah. Nggak ada yang bisa menetapkan segala sesuatu dan menjaga sesuatu kecuali Allah. Jadi di saat mengingat itu semua, kita agungkan Allah. Nah ini namanya juga zikrullah. Ketika kita mencari uang, ketika kita berbisnis, berdagang, maka saat itu kita melakukannya dengan kejujuran, berarti juga sedang mengingat Allah. Seandainya itu jenis barang-barang yang dibisniskan atau yang didagangkan adalah melalui takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangannya jujur, berarti dia sedang mengingat Allah. Jadi subhanallah, kata Imam Al-Haddad, ini kalau pengen tadi diberikan pangkat kemuliaan dari Allah Ta'ala, maka jalannya adalah dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikrullah. Kama qala ba'dul arifina wa qad qala Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Tadi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian orang-orang yang mengenal Allah. Jangan menuju Allah adalah dengan berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah tanpa ilmu tidak akan bisa. Jadi sarana untuk mengingat Allah tetap adalah ilmu. Ilmu. Pakai ilmu untuk mengingat Allah. Karena nggak mungkin kita bisa mengingat Allah seperti apa? Kita mau sholat. Sholat ini adalah jalan untuk mengingat Allah. Kalau kita nggak ngerti ilmu sholat, nggak sampai ntar kita mengingat Allah. Sebelum sholat berhubungan dengan hadas, harus diangkat hadas kecil, hadas besarnya. Kalau memang nggak ngerti tentang mengangkat hadas kecil dan hadas besar, bagaimana mau sampai kepada Allah? Sampai kepada sholatnya pun tidak. Jadi semua ini berhubungan dengan ilmu. Ingin menuju Allah dengan banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah agar tidak keliru, maka harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah oleh kalian semua akan aku, niscaya aku akan ingat kalian. Kita disuruh banyak mengingat Allah. Kita pengen Allah selalu menolong kita, Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, Allah memberi fasilitas kepada kita. Kita pengen pengkabulan hajat-hajat kita, tapi sama Allahnya malas untuk ingat. Ini berarti kan nggak sepadan. Berdoa, bentar-bentar kita doa, ya Allah lagi susah nih, ya Allah lagi susah nih, ya Allah punya hajat ini, ya Allah punya hajat itu. Tapi sama sholat malas, sama puasa ogah, sama zakat pelit, ya, sama sedekah nggak mau, sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak baik. Nah terus jalannya kepengen diingat sama Allah mana? Jadi kalau kepengen diingat sama Allah, kitanya harus mengingat Allah. Saat kita mengingat Allah, Allah pasti akan memperhatikan kita. Jadi jangan banyak menuntut sama Allah, tapi nggak mau patuh sama Allah.
jadi bahaya. Bentar-bentar kita nuntut, ya Allah Engkau kan maha, ya Allah Engkau kan jadi Tuhan, ya Allah Engkau kan berjanji. Kita nagih terus menagih janji-janjinya Allah, tapi kita nggak mau taatin Allah. Nah ini bahaya, ini bahaya. Jangan. Bahayanya nanti bakal jelas kalau udah sampai kuburan. Bahayanya bakal jelas kalau udah sampai akhirat. Kalau janji Allah, tapi apa? Patuhnya tidak mau. Jadi ini peringatan buat diri saya dan kita semua. Dalam firman Allah tadi, ingatlah oleh kalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mengingat kalian. Wa qala ta'ala, wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka sebutlah oleh kalian akan Allah, ingatlah oleh kalian akan Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kita disuruh mengingat Allah. Makanya azkar, zikir-zikir yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis, di antaranya di dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu disebutkan dari mulai mau tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi saat berbaring badannya mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, wada'tu jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian Nabi membaca zikrullah, ya. Ada Fatihah, ada ayat kursi yang dijelaskan oleh ulama-ulama, ya. Sebelumnya istri Nabi Muhammad SAW ini diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Nabi kita Muhammad SAW kalau mau tidur nggak tinggal 2 surah, baca surah As-Sajdah dan baca surah Al-Mulk. Nah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Jadi mau tidurnya saja tidak lupa kepada Allah. Ini belum berbaring tadi ini, belum masuk ke Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sebelum tidur Nabi apa? Nabi tadi baca Al-Quran dulu. 2 surah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Surah As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil 30 ayat, surah Al-Mulk Tabarak 30 ayat. Nah ini surah yang akan membela kita enggak? Kalau kita membacanya, diterangkan dalam kitab Al-Wasail Syafi'iyah dari Imam Alwi Al-Akhir rahimahullah, barang siapa yang membaca ini surah, nanti ini surah ngebelain dia di kuburan saat malaikat azab mau nyiksa dia. Kita pengen nggak dibelain dari kuburan? Kita lagi sendirian di kuburan, malaikat ghiladun syadidun, yang serem datang mau ngegebukin kita, mau lari kemana? Kita teriak sama Pak RT, Pak RT kagak denger. Kita udah di kuburan. Kita teriak sama Pak RW kejauhan. Kita teriak sama keluarga kita, nggak ada yang denger semuanya. Nah itu surah ntar datang tuh dia. Di antara fadilahnya kata dia, entah bakal ngebelain kita di kuburan. Saat kita mau dapat siksa, dia nongol minta sama Allah, ya Allah dia rajin baca saya, hindari dia dari siksa, dari azab kubur. Oke, ini Nabi Muhammad SAW dalam riwayat tidak pernah meninggalkan 2 surah ini setiap mau tidur. Nah, ini zikrullah namanya. Lanjut lagi baca doa tidur. Baca apa? Wa ilahukum ayat kursi, baca amanat Rasul. Baca lagi apa? Inna bihal samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri wa yanfa'un nas. Baca tuh ayat. Ntar baca lagi kulhu 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali. Habis baca kulhu 3 kali, Nabi tiupkan ke tangan beliau, diusapkan ke bagian tubuh yang mudah kejangkau. Baca lagi Al-Falaq 3 kali, ditiupkan lagi ke telapak tangan beliau, diusapkan lagi. Baca lagi An-Nas 3 kali, ditiupkan lagi, diusapkan lagi. Ini katanya diantara kebiasaan-kebiasaan mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebelum tidurnya. Jadi sebelum tidurnya aja masih ingat Allah. Nah kalau kita kan kagak, tidur udah mangap, remote kita pegang, kalau pakai remote handphone kita pegang.
Bagaimana ngimpinya mau enak? Udah bagus kagak dikejar-kejar apa ya? Sama kuntilanak kita ngimpinya. Wudhu kagak. Tidur lagi bukan ingat Allah. Sikat gigi belum. Mulut kita buat tembakau. Udah mau kopi 3 gelas. Kayak apa itu? Berarti. Nah, ini peringatan buat diri saya, buat kita semuanya. Barang siapa yang mau menuju Allah, maka jalannya adalah dengan mengingat Allah. Mengingat Allah adalah berzikir dengan lisan dan mengingat Allah dengan perbuatan. Perbuatan dan lisannya mengikut ajaran-ajaran mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Karena berzikir juga perlu ilmu. Berzikir perlu ilmu. Enggak sekedar kita baca nih zikiran ini, kita baca zikiran ini. Enggak. Zikiran itu kan seperti ratib. Itu kan kumpulan zikir-zikirnya Nabi Muhammad SAW. Saat kita berzikir mengingat Allah, berarti kita sedang bermunajat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita baca, bagaimana mau ingat Allah? Orang kagak tahu yang dibaca. Di dalam Ratibul Haddad contohnya tadi diawali dengan ayat kursi amanah Rasul, terus kalimat mulia la ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa hamduhu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali baca di situ. Kalau dalam riwayat habis subuh baca 10, habis sholat maghrib baca 10. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan enggak, setiap selesai sholat 5 waktu baca itu kalimat 10 kali. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga yang menambahkan menyebutkan yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang ma'rufnya dibaca 10 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Baca lagi tuh subhanallah alhamdulillah akbar, ada subhanallah bihamdi subhanallah azim, ada rabbana ighfir lana. Itu semua zikir dan munajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, bagaimana meminta sesuatu yang kita nggak tahu? Minta apa kamu? Nggak tahu, saya pokoknya lagi minta aja. Apa yang kamu minta? Luangkan waktu kita. Begitu banyak 24 jam kita dalam satu hari. Zaman kita udah Allah berikan kemudahan, kecanggihan teknologi. Browsing di situ, searching, cari apa sih arti zikir ratibnya, terjemahan Ratibul Haddad yang kita baca tiap hari. Jadi saat kita membaca, kita menyelami. Karena sulit buat kita untuk fokus konsentrasi mengingat Allah kalau kita nggak tahu apa yang lagi kita baca dan kita minta kepada Allah. Ya kiranya sulit. Di logika kita sulit rasanya seseorang itu akan mudah mengingat Allah kalau dia nggak tahu apa yang sedang dia minta. Dan kalau kita lagi ketahuan, ya Allah, ini urusan bisnis lagi ini nih Allah, mudah-mudahan gol. Karena kita apa? Tahu yang kita minta, kan doanya mantep. Nah kalau kita nggak tahu, doa minta sama Allah bisnis biar gol, nyaloin kagak, jualan kagak, bisa apaan ya? Kan berdoanya juga bingung. Jadi tanya, ayo ajak diri kita, semangat di diri kita. Selagi waktu dan kesempatan Allah berikan, kemanfaatan teknologi kita pergunakan. Lihat di situ. Tinggal searching doang, modal paket data. Kalau yang punya wifi, nebeng sama wifi orang, paket hemat. Buka di situ, lihat apaan sih ini zikiran ratib yang kita baca. Karena salah satu huruf yang kita baca merubah arti. Merubah arti. Bahaya jadinya entar. Kalau artinya semakin bagus, kita beruntung. Kalau artinya jadi kurang bagus, kita yang merugi. Ya Qawiyu, ya Matin. Kan kita lagi munajat sama Allah. Ya Qawiyu yang maha kuat, ya Matin, ikfi syarraz zalimin. Ikfi, cukupkanlah ya Allah. Artinya
Artinya kita mohon kepada Allah, hentikanlah ya Allah itu. Syarra, kejahatan. Nah kalau syarra, nah jadi salah lagi ntar. Shin sama shad berbeda. Ikfi syarrat zalimin. Hentikanlah ya Allah, cukupkanlah ya Allah kejahatan orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Terus apa lagi habis itu? Aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, perbaguslah perkara urusannya orang-orang muslim. Terus apa lagi? Sarafallahu, bukan sya tapi sad. Sarafallahu, palingkanlah ya Allah. Nah kalau syarafa artinya muliakanlah ya Allah. Muliakan apa? Kejahatannya orang-orang jahat. Nah, berarti doa kita ini. Kalau terjadi perihal-perihal yang kurang bagus, orang jahat semakin jahat karena doa kita, karena kita minta sama Allah, muliakanlah kejahatan orang yang jahat ya Allah. Jadi ngaco tuh artinya entar. Aslahallahu umural muslimina, sarafallahu syarral mu'dzin. Palingkanlah ya Allah kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jelas, kalau kita nggak tahu bisa bahaya. Beda satu huruf artinya jelas buat kita. Diingatkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, buat diri saya, buat kita semua, ayo semangatin diri kita. Selagi masih Allah berikan waktu, Allah berikan kesempatan untuk kita mengingat Allah, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara macam-macam, banyak jalan untuk mengingat Allah tadi, dengan berzikir, dengan berkata jujur, dengan berbisnis yang benar, dengan kerja menjadi pekerja yang amanah. Itu semua berarti cara-cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah taala perintahkan orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat akhirat. Kalau kerjaan kita banyak nagih janji Allah, tapi apa? Patuhnya tidak mau. Jadi ini peringatan buat diri saya dan kita semua. Dalam firman Allah tadi, ingatlah oleh kalian akan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengingat kalian. Wa qala ta'ala, wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka sebutlah oleh kalian akan Allah, ingatlah oleh kalian akan Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kita disuruh mengingat Allah. Makanya azkar, zikir-zikir yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis, di antaranya di dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu disebutkan dari mulai mau tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi saat berbaring badannya mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, wada'tu jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian Nabi membaca zikrullah ya. Ada Fatihah, ada ayat kursi yang dijelaskan oleh ulama-ulama ya. Sebelumnya istri Nabi Muhammad SAW ini diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Nabi kita Muhammad SAW kalau mau tidur nggak tinggal 2 surah, baca surah As-Sajdah dan baca surah Al-Mulk. Nah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Jadi mau tidurnya saja tidak lupa kepada Allah. Ini belum berbaring tadi ini, belum masuk ke Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sebelum tidur Nabi apa? Nabi tadi baca Al-Quran dulu. 2 surah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Surah As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil 30 ayat, surah Al-Mulk Tabarak 30 ayat. Nah ini surah yang akan membela kita entar. Kalau kita membacanya, diterangkan dalam kitab Al-Wasailus Syafi'iyah dari Imam Alwi Al-Akhir rahimahullah, barang siapa yang membaca ini surah, nanti ini surah ngebelain dia di kuburan saat malaikat azab mau nyiksa dia. Kita pengen nggak dibelain dari kuburan?
Kita lagi sendirian di kuburan, malaikat ghiladun syadidun, yang serem datang mau ngegebukin kita, mau lari kemana? Kita teriak sama Pak RT, Pak RT kagak denger. Kita udah di kuburan. Kita teriak sama Pak RW kejauhan. Kita teriak sama keluarga kita, nggak ada yang denger semuanya. Nah, itu surah ntar datang tuh dia. Di antara fadilahnya kata dia, entah bakal ngebelain kita di kuburan. Saat kita mau dapat siksa, dia nongol, minta sama Allah, ya Allah, dia rajin baca saya, hindari dia dari siksa, dari azab kubur. Oke, ini Nabi Muhammad SAW dalam riwayat tidak pernah meninggalkan dua surah ini setiap mau tidur. Nah, ini zikrullah namanya. Lanjut lagi baca doa tidur. Baca apa? Wa ilahukum ayat kursi, baca amanah Rasul. Baca lagi apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Baca tuh ayat. Ntar baca lagi kulhu 3 kali, baca al-falaq 3 kali, baca an-nas 3 kali. Habis baca kulhu 3 kali, Nabi tiupkan ke tangan beliau, diusapkan ke bagian tubuh yang mudah kejangkau. Baca lagi al-falaq 3 kali, ditiupkan lagi ke telapak tangan beliau, diusapkan lagi. Baca lagi an-nas 3 kali, ditiupkan lagi, diusapkan lagi. Ini katanya di antara kebiasaan-kebiasaan mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebelum tidurnya. Jadi sebelum tidurnya aja masih ingat Allah. Nah, kalau kita kan kagak, tidur udah mangap, remote kita pegang, kalau pakai remote handphone kita pegang. Bagaimana mimpinya mau enak? Udah bagus kagak dikejar-kejar apa ya? Sama kuntilanak kita mimpinya. Wudhu kagak. Tidur lagi bukan ingat Allah. Sikat gigi belum, mulut kita buat tembakau. Udah mau kopi 3 gelas. Kayak apa tuh? Berarti. Nah, ini peringatan buat diri saya, buat kita semuanya. Barang siapa yang mau menuju Allah, maka jalannya adalah dengan mengingat Allah. Mengingat Allah adalah berzikir dengan lisan dan mengingat Allah dengan perbuatan. Perbuatan dan lisannya mengikut ajaran-ajaran mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya. Karena berzikir juga perlu ilmu. Berzikir perlu ilmu. Enggak sekedar kita baca nih zikiran nih, kita baca zikiran enggak. Zikiran itu kan seperti ratib, itu kan kumpulan zikir-zikirnya Nabi Muhammad SAW. Saat kita berzikir mengingat Allah berarti kita sedang bermunajat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita baca, bagaimana mau ingat Allah? Orang kagak tahu yang dibaca. Di dalam ratibul haddad contohnya tadi diawali dengan ayat kursi amanah Rasul, terus kalimat mulia la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamduhu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali baca di situ. Kalau dalam riwayat habis subuh baca 10, habis sholat maghrib baca 10. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan enggak, setiap selesai sholat 5 waktu baca itu kalimat 10 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga yang menambahkan menyebutkan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang ma'rufnya dibaca 10 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Baca lagi tuh subhanallah alhamdulillah akbar, ada subhanallah bihamdi subhanallah al-azim, ada rabbana ighfir lana. Itu semua zikir dan munajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, bagaimana meminta sesuatu yang kita nggak tahu? Minta apa kamu? Nggak tahu, saya pokoknya lagi minta aja. Apa yang kamu minta? Luangkan waktu kita. Begitu banyak 24 jam kita dalam satu hari. Zaman kita udah Allah berikan kemudahan, kecanggihan teknologi, browsing di situ.
searching, cari apa sih arti zikir ratib ini, terjemahan Ratibul Haddad yang kita baca tiap hari. Jadi saat kita membaca, kita menyelami, karena sulit buat kita untuk fokus konsentrasi mengingat Allah kalau kita nggak tahu apa yang lagi kita baca dan kita minta kepada Allah. Ya kiranya sulit. Di logika kita sulit rasanya seseorang itu akan mudah mengingat Allah kalau dia nggak tahu apa yang sedang dia minta. Dan kalau kita lagi ketahuan, ya Allah, ini urusan bisnis lagi ini nih Allah, mudah-mudahan gol. Karena kita apa? Tahu yang kita minta, kan doanya mantep. Nah kalau kita nggak tahu, doa minta sama Allah bisnis biar gol, nyaloin kagak, jualan kagak, bisa apaan ya? Kan berdoanya juga bingung. Jadi tanya, ayo ajak diri kita, semangat di diri kita. Selagi waktu dan kesempatan Allah berikan, kemanfaatan teknologi kita pergunakan. Lihat di situ. Tinggal searching doang, modal paket data. Kalau yang punya wifi, nebeng sama wifi orang, paket hemat. Buka di situ, lihat apaan sih nih zikiran ratib yang kita baca. Karena salah satu huruf yang kita baca merubah arti. Bahaya jadinya entar. Kalau artinya semakin bagus, kita beruntung. Kalau artinya jadi kurang bagus, kita yang merugi. Ya Qawiyu, ya Matin. Kan kita lagi munajat sama Allah. Ya Qawiyu yang Maha Kuat. Ya Matin. Ikfi syarradz zalimin. Ikfi, cukupkanlah ya Allah. Artinya kita mohon kepada Allah, hentikanlah ya Allah itu. Syarra, kejahatan. Nah kalau sorro, nah jadi salah lagi ntar. Shin sama shad berbeda. Ikfi syarrat zalimin. Hentikanlah ya Allah, cukupkanlah ya Allah kejahatan orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Terus apa lagi habis itu? Aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, perbaguslah perkara urusannya orang-orang muslim. Terus apa lagi? Sarafallahu, bukan sya tapi sad. Sarafallahu, palingkanlah ya Allah. Nah kalau syarafa artinya muliakanlah ya Allah. Muliakan apa? Kejahatannya orang-orang jahat. Berarti doa kita ini. Kalau terjadi perihal-perihal yang kurang bagus, orang jahat semakin jahat karena doa kita. Karena kita minta sama Allah, muliakanlah kejahatan orang yang jahat ya Allah. Jadi